Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan serta penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk dalam rangka untuk menuntut ilmu, sebuah amalan, perbuatan, kegiatan yang insya Allah mengundang ridhonya Allah Tabaraka wa ta'ala dan mencurahkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai kepada bab ma yajibu lil mayyit, apa yang wajib untuk kita lakukan terhadap mayit. Artinya kita masuk ke dalam bab yang biasa juga di dalam kitab fikih-fikih yang lainnya disebut Kitabul Janaiz, bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan tentang jenazah. Secara global, kewajiban kita terhadap mayit itu bisa 4, bisa 5. Bisa 4, bisa 5. Yang pertama adalah apa? Memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Nah, ini kan 4 nih. Kalau 5 apa nih? Di antara mensolatkannya dengan menguburkannya adalah membawanya. Itu adalah hal yang wajib untuk kita lakukan berkaitan dengan mayit. Nah, sebelum ke situ ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Tentu nggak ada di kitab ini nih. Cuman perlu baik untuk dicatat, diingat-ingat karena ini hal yang cukup penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama adalah, ditekankan bagi setiap muslim untuk memperbanyak mengingat kematian dengan hatinya. Karena manusia ini senantiasa dibuat terbuai dengan apa? Dibuat terbuai dengan egonya, dibuat terbuai dengan keinginan-keinginannya, sehingga untuk menurunkan hal tersebut dibutuhkan kita untuk senantiasa mengingat kematian, dan juga hal ini sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW, akthiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Artinya kita dengan mengingat kematian itu, tatkala ketika kita merasakan kenikmatan dunia itu seringkali bisa menjadikan apa? Kita akhirnya yang tadinya lalai akhirnya bisa kembali ingat lagi dengan dengan akhirat. Dan juga yang kedua, disunnahkan atau ditekankan untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian. Yang kedua nih, selain bertobat, siap-siap untuk menghadapi kematian. Jangan dianggap mati masih lama nih, masih umur sekian. Nggak ada yang tahu umur manusia itu, tidak ada yang mengetahuinya. Mempersiapkan kematian dengan apa? Dengan banyak bertaubat. Terlebih lagi bagi orang yang sedang sakit. Orang yang sehat aja sudah ditekankan untuk memperbanyak mengingat atau memperbanyak bertaubat, apalagi orang yang sedang apa? Dalam kondisi sakit. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan perbanyak dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan yang ketiga adalah disunnahkan memperbanyak menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Ini jangan sampai kita lewatin. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan
negur hambanya, kemana engkau saat aku sakit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hamba tersebut ketika ditegur, engkau tidak bisa sakit wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, engkau mendatangi salah seorang hambaku sakit dan engkau tidak datang untuk apa? Menjenguknya. Nah, terlebih lagi Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang lain disebutkan, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Haknya muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, dan mengikuti proses pemakaman. Wa ijabatud da'wati, dan menjawab panggilan undangan. Wa tashmitul atis, ya, menjawab orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah dengan kita mengucapkan yarhamukallah. Ya, ini yang kedua. Dan menjenguk orang sakit ini tidak terbatas pada orang muslim saja. Orang kafir pun juga kita disunahkan, diperbolehkan untuk apa? Untuk menjenguknya. Terlebih lagi kalau orang kafir tersebut yang bukan beragama Islam itu, misalnya dia adalah seorang tetangga kita atau salah seorang kerabat kita. Karena bisa jadi lewat kita menjenguk orang kafir tersebut menjadi asbab daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Hal ini sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk orang sakit, salah seorang anak Yahudi, dia udah sakitnya itu udah apa? Sudah bisa dikatakan naza' atau berada posisi sudah sakaratul maut, ya, udah mau meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, qul la ilaha illallah, ya, katakanlah la ilaha illallah supaya masuk Islam, ya. Lalu anak tersebut ketika itu posisinya sedang berada di mana? Sedang ada di dekapan ayahnya. Dia bersandar di dada ayahnya. Nah, sambil dia mendengar ucapan Rasulullah, ajakan Rasulullah SAW, dia melihat ke arah ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan apa? Ati' Abul Qasim, ketaatilah, ikutilah ajakan Abul Qasim. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Lalu anak tersebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, Yahudi meninggal, iya, Yahudi meninggal anaknya setelah mengucapkan syahadat, meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan salah seorang hambanya lewat diriku. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, berkaitan mengenai menjenguk orang sakit juga ada adabnya. Ya, ini kan tadi pertama apa? Kita disunahkan untuk memperbanyak mengingat kematian, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kematian dengan bertaubat. Yang ketiga adalah disunahkan untuk menjenguk orang sakit. Nah, berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit ini, yang ketiga ini ada beberapa adab-adabnya. Pertama, jangan sering-sering. Jadi kalau misalnya sakitnya lama, panjang, jangan tiap hari didatengin. Selang-seling. Sehari datang, sehari enggak. Sehari datang, besoknya lagi enggak. Atau seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Jangan setiap hari. Ya, kecuali memang orang ini atau kita yang menjenguknya atau orang yang menjenguknya itu memiliki kedudukan yang khusus di hati siapa? Orang yang sakit tersebut. Jadi kalau bisa dia nggak datang tuh ngerasa apa? Kayak ada yang kurang. Kayak dia merasa gelisah. Dia lebih tenang ketika sahabatnya atau siapa orang tersebut, ya, siapapun orang tersebut datang mengunjunginya, ya. Dan juga ketika datang, ya, jangan lama-lama, sebentar aja. Jangan lama-lama, udah sebentar aja. Seukuran apa? Udah nanya kabarnya bagaimana, terus doain sambil dikasih semangat. Ya, doain sambil ngasih semangat. Setelah itu langsung pergi. Nah, ini ada kisah menarik yang berkaitan kebetulan Jit Aneh kakek Aneh. Ketika itu beliau udah di akhir umurnya, udah di kerjaannya di atas kasur aja. Nah, kebetulan ada salah satu temannya yang cukup dekat, ada dari marga bin Afif, tinggal di daerah Senen situ dulu. Ini kerjaannya cuma apa? Datang, masuk kamarnya Jadi, terus nanya gimana kabarnya, bla bla bla, terus
ngasih doa, belum langsung keluar lagi, pulang, langsung pulang. Nggak pakai apa? Nggak pakai lama. Nah, jadi salah tuh kalau yang lama-lama, sampai setengah jam, sampai 20 menit, itu kelamaan. Udah datang, tanya gimana, bawain apa yang mau kita bawakan buat si yang sakit itu, setelah itu apa? Pulang, udah jangan lama-lama. Ya kan kita nggak tahu nih, orang sakit nih kadang-kadang dalam kondisi bisa jadi yang sedang payah-payahnya, atau kondisi dia nggak nyaman diajak ngomong, udah cukup diliatin, dikasih semangat, doain, langsung jalan. Nah tadi kan disebutkan bahwasannya didoakan kesembuhan. Hal ini juga sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi orang sakit itu, beliau senantiasa mengucapkan apa? Adhibil ba's, ya, hilangkanlah penyakit. Rabban nas, wahai Tuhannya manusia. Ishfi, berikanlah kesembuhan. Anta syafi, karena engkau maha penyembuh. La shifaa illa shifa'u, karena tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang berasal darimu. Shifaan, sebuah kesembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya orang yang sakit ini sudah menunjukkan alamat tanda-tanda meninggal, apa yang disampaikan? Nah, ini kan tadi kan didoain, diberikan semangat. Nah, ini kalau sakitnya udah nunjukin, udah mau ma'assalamah, sudah meninggalkan alam dunia ini, maka pertama diingetin untuk banyak bertobat pertama. Terus kedua adalah diingetin untuk wasiat. Ya, wasiat bisa jadi ada sesuatu hal yang haknya orang belum dia belum tunaikan, atau dia ingin berbuat kebaikan yang kebaikannya tersebut bisa langgeng terus sepeninggalnya. Nah, bener gak? Jariyah. Ya, kita kenal dengan amal jariyah. Nah, terus yang kedua adalah diingatkan orang sakit ini untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sekali-kali setiap dari kita meninggal melainkan dalam kondisi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pas meninggal husnudzon. Jangan gak husnudzon. Tapi ini kata para ulama, bagi orang yang saat meninggal ini lebih dominan perasaan takutnya. Kalau orang yang mau meninggal kayak nggak ada kayak orang ya udah kayak karena nasallallahu salam ya. Ada orang kan mau meninggal justru kayak orang nggak ada apa-apa kan. Kayak ya udah mau memasuki fase hidup atau fase dari bagian perjalanan kehidupannya dia yang berikutnya. Kayak seakan seperti itu aja. Nah, kalau kayak gini baru diingatkan untuk apa? Untuk mendominankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Bisa jadi rasa takutnya ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ada orang mau meninggal itu wasiat kepada siapa? Kepada kerabatnya. Dia orang ini disebutkan dalam hadis tersebut nggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, satu pun. Nggak pernah melakukan apa? Kebaikan. Jadi ibarat cuma syahadat beriman kepada Allah, tapi udah nggak pernah wala sholli, wala sedekah, wala apa, nggak pernah sama sekali. Terus orang ini berwasiat kepada kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, ya bakar saya. Ya, ini umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW ya, bakar saya. Nanti abunya tebarkan ke lautan. Allah nggak akan bisa bangkitkan saya, karena saya takut kalau Allah bangkitkan saya, Allah akan mengadab diriku dengan adab yang tidak pernah Allah berikan dan timpakan kepada manusia yang selain diriku. Lihat, dia udah gitu mengatakan kata-kata apa? Kufur, mengatakan Allah tidak bisa Cuman ini ucapan ini bukan karena dalam sebuah keyakinan, tapi karena kenapa? Karena ketakutan, saking takutnya dia sampai nggak bisa berpikir, apalagi orang sudah mau sakarat, ya kan? Udah nggak bisa berpikir jernih, pokoknya yang jelas dia kepengennya bisa selamat aja. Nah, udah bakar aja udah. Saya yang jelas saya bisa selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Iya. Ya namanya dia Allah Subhanahu wa taala maha segalanya kan. Akhirnya dikumpulkanlah orang ini jasadnya. Setelah itu
Dia ditanyakan, kenapa engkau melakukan itu? Tidaklah aku melakukan hal tersebut melainkan apa? Karena takut kepadamu, hai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah malah dikasih ampunan. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau misalnya kondisinya orangnya ya begitu, ya kadang ada orang sekarang kan merasa aman dari makarnya, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, diingetin untuk banyak bertobat. Ingat, jangan sampai kita mengundang murkanya Allah dalam kondisi seperti ini. Untuk kita banyak-banyak beristighfar dan memohon taubat. Nah, ini jadi nggak bertolak belakang dengan apa yang diriwayatkan dari sebagian salaf. Di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika beliau menghadapi kematian, beliau mengatakan, "Udhkur lil akhbar allati fiha raja wa husnudzon." Berikanlah kepadaku, bacakanlah kepadaku hadis-hadis yang berisikan harapan dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kondisinya Imam Ahmad lebih dominan rasa apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang takutnya nggak ada sama sekali, justru kita apa? Sedikit memberi rasa takut, tapi jangan sampai apa? Rasa takutnya mengundang keputusasaan. Nah, ketika dan juga bagi orang yang sakit, ini juga sunnah bagi orang yang sakit. Nah, ini kan tadi kita bicara kalau orang kita mengunjungi orang sakitnya ini sedang dalam kondisi tidak, ya insya Allah diharapkan akan kembali pulih. Nah, ini kalau terus yang kedua tadi kita bicarakan adalah ketika sudah apa? Sakitnya menghadapi kematian. Nah, sekarang yang ketiga adalah sikap orang yang sakit itu seperti apa? Yang pertama, dia bersabar. Dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan diberikan ajarnya, pahalanya tanpa ada hisab. Dan meninggalkan mengeluh. Nah, kalau bisa jangan mengeluh, ya. Dan juga jangan memohon kematian, memohon untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dasar apa? Rasa sakit yang dia derita. Kecuali dia khawatir terhadap agamanya, baru dia boleh untuk apa? Memohon kematian. Jadi kalau dia merasa hidupnya ini, kalau saya hidup nih, lanjutin hidup nih, bisa bahaya buat agama saya, baru kondisi tersebut untuk apa? Boleh mohon kematian. Tapi kalau bisa cuma karena sakit, udah jangan apa? Jangan untuk apa? Untuk memohon kematian. Nah, dan juga dimakruhkan. Ini ada beberapa adab yang penting untuk kita ketahui nih. Beberapa adab diantaranya apa? Jangan maksa orang yang sakit untuk minum obat dan makan. Makruh hukumnya. Maksa orang sakit minum obat dan apa? Makan. Udah, kalau orang sakit itu nggak mau makan, jangan dipaksa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, la tukrihu mardakum 'ala at-ta'ami wasyarab. Jangan paksa orang-orang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Karena Allah sedang memberikan dia makan dan minum. Jadi jangan jangan dipaksa. Tawarkan ya untuk dibantu, misalnya untuk menyuapin ya kalau dia nggak kuat untuk makan sendiri. Tawarkan ya. Kalau perlu sedikit dibujuk nggak apa-apa, tapi jangan sampai sifatnya apa? Memaksa, mengingatkan kamu butuh makan ini bla bla bla, tapi jangan sampai sifatnya tahap apa? Memaksa. Nah, dan juga ketika misalnya seorang yang sakit ini sudah dalam kondisi ya di tengah-tengah sakaratul mautnya, disunnahkan bagi seseorang yang berada di dekatnya untuk apa? Menghadapkan ke arah kiblat dengan menjadikan posisi tubuhnya itu bersandar ke bagian kanannya. Kalau nggak bisa, bagian kirinya. Kalau nggak bisa juga, kalau tidak memungkinkan, maka dia terlentang sambil mengarahkan telapak kakinya ke arah kiblat, sambil mentalkinkan ya kalimat la ilaha illallah tanpa memintanya dengan paksaan. Jadi katakan la ilaha illallah, jangan gitu. Jadi cukup ucapkan hanya la ilaha illallah, udah itu cukup itu. Jangan ayo ngomong la ilaha illallah ya, la ilaha illallah ya, jangan, enggak, udah cukup. Yang diperdengarkan ke telinga mayit itu apa? La ilaha illallah.
Dan kalau bisa yang melakukan itu jangan saudara terdekatnya. Karena kenapa? Karena emosi pada momen tersebut lebih khawatir, lebih dominan, sehingga dia nggak bisa mengucapkan dan mentalkinkannya dengan jelas. Orang lain kalau bisa. Jelas ya? Maksudnya jangan sampai saudara-saudaranya yang berpotensi ya perasaannya itu nanti lebih mendominasi. Ya, dan jangan mengucapkan, katakan, jangan, cukup la ilaha illallah, udah diem beberapa saat, diulang lagi. Kalau dia udah ngomong, udah mengucapkan la ilaha illallah, dipantau, takutnya dia ngomong hal yang lain. Setelah dia ngomong hal lain, diingatkan lagi untuk apa? La ilaha illallah. Artinya dipantau untuk apa? Kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya itu adalah apa? La ilaha illallah. Nah, takut godaan setan dan banyak hal yang lainnya. Kalau khawatir nanti karena dia lagi sakit, lagi apa? Ya, takut dia mengeluh terus ngomong yang tidak baik keluar dari mulutnya. Atau ketika kita memaksanya, khawatirnya kan orang sakit ini kan gimana sih? Untung lagi sakit terus sedang, kalau bahasanya orang tuh sumpek gitu kan. Nah, terus ayo. Nah, itu gimana kira-kira? Marah kan? Bisa khawatir atau cenderung dia emosinya akan naik. Nanti terus keluarlah kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang tidak berkaitan dengan apa? La ilaha illallah. Dan nasallallahu kita semoga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya malah yang keluar apa? Udah enggak usah la ilaha illallah. Takutnya malah yang keluar seperti itu. Nah, ini penting nih, muqaddimah ini penting nih. Diperhatikan, makanya bilang diperhatikan nih, ya. Agar diajarkan ke yang lain. Dan juga disunnahkan untuk membacakan Yasin di tengah-tengah apa ya? Nazaknya. Di tengah-tengah sakaratnya. Hah? Di tengah-tengah apa? Sakaratnya. Jadi bacakan orang di sekelilingnya surat apa? Surah ya, Yasin. Jadi Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk mayit kalian. Ya, yang setahu saya, setahu ana, yang kebanyakan amalnya ulama itu dilakukan apa? Di tengah-tengah saat apa? Sakaratnya. Nah, di antara yang ana lihat tuh ada Syekh Muhammad Ali Sobuni, tahu ya? Tahu Syekh Muhammad Ali Sobuni, pengarang tafsir Ayatul Ahkam, tafsir Sofatul Tafasir, ya, Rawa'iul Bayan, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau, Syarah Sahih Muslim juga. Nah, itu ada yang merekam muridnya di tengah-tengah posisi dia sakit menuju ajalnya itu, murid-muridnya ada di sekelilingnya membacakan beliau surat apa? Yasin. Dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari, diriwayatkan ketika beliau meninggal di akhir umurnya, itu di masa-masa akhir umurnya itu, di saat terakhirnya itu sambil dibacakan oleh siapa murid-muridnya surat Yasin. Nah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan fi asna'il al-ihtidhar wa ba'da al-maut, di saat-saat mau meninggal dan setelah meninggal, ya. Nah, itu diantara beberapa sunnah yang dianjurkan untuk apa? Untuk dilakukan kepada mayit. Dan begitu mayit sudah meninggal, yang pertama kali dilakukan apa? Pertama kali apa? Tutup matanya, ya, tutup matanya, ya. Dan juga diikatkan lehernya ini supaya apa? Kan kadang mayit ini kalau meninggal, baru meninggal tuh sambil matanya terbelalak terus mulutnya terbuka. Nah, itu ditutup. Dan persendiannya dilemaskan dan ditutup auratnya, ditutup dengan kain semua badannya, ya. Nah, terus yang melakukan ini ketika sudah meninggal, baru di sini adalah keluarga terdekatnya. Kalau yang tadi siapa? Kalau bisa jangan keluarga terdekatnya, tapi orang-orang yang lebih tegar ketika sedang apa? Mentalkinkan mayit dengan la ilaha illallah. Nah, juga terus selanjutnya memperbanyak mendoakan mayit dengan doa kebaikan, dan juga disunahkan ketika sudah meninggal bersegera, ya, menuntaskan tanggungan-tanggungannya, kewajiban-kewajibannya, hutang jangan kepada manusia aja,
zakat misalnya dia belum bayar, segera untuk dia apa? Bayarkan. Dan nggak boleh ahli waris itu mengambil harta peninggalan mayit sebelum itu semua diselesaikan. Paham ya? Harus dipahami nih. Selesai dulu baru dibagi. Ya. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya setelah itu disunahkan juga untuk apa? Untuk mengumumkan kepada orang adanya yang meninggal supaya apa? Disolatkan. Nah, ini sekitar ini sunnah-sunnah yang atau petunjuk yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan apa? Orang yang sedang sakit dan ketika di saat tengah-tengah akan wafat dan ketika sudah meninggal. Nah, kita masuk kepada ucapan penulis, alladzi yajibu alaina kifaiyan, ya, yang wajib bagi kita ini kifaiyan, wajibnya ini fardu kifayah. Kewajiban ini ditunjukkan kepada siapa? Pertama, kepada orang yang mengetahuinya atau yang memperkirakannya. Dia tahu, walaupun nggak tahu 100% tapi memperkirakan ini orang meninggal. Maka bagi orang yang mengetahui ini, 5 orang misalnya, maka salah satunya harus apa? Harus melakukan nanti yang akan disebutkan oleh penulis ini. Atau yang kedua apa? Kedua, bagi orang ya yang sampai dianggap teledor ketika tidak mengetahui kabar wafatnya. Jadi yang tadi itu sifatnya umum, siapapun bagi yang mengetahui. Baik orang yang dianggap teledor kalau tidak sampai mengetahuinya, ataupun yang tidak dianggap teledor bila tidak mengetahuinya. Dan kewajiban ini juga berkaitan dengan siapa? Bagi orang yang dianggap teledor kalau tidak sampai mengetahuinya. Seperti siapa ya? Kerabat. Jadi nggak mesti orang dekat aja. Orang yang jauh pun harus, ini kewajiban ini juga berlaku bagi mereka. Soalnya kerabat kan harus bagaimana nengokin saudaranya. Jangan sampai udah kayak nggak kenal saudara kayak orang lain. Jangan sampai seperti itu. Ya. Lil mayyit, bagi mayit. Al muslim, bagi mayit siapa? Muslim. Nah, jadi hak-hak ini berkaitan dengan siapa? Mayit muslim. Nah, adapun bagi kafir, ya, kalau kafirnya ini, jadi kafir itu harus diketahui ada apa? Ada 4. Kafir itu ada berapa? 4. Kafir itu ada berapa ya? 4. Enggak 5. Kirain mau ditawar gitu. Yang pertama adalah harbi. Yang kedua adalah dhimmi. Mu'ahad. Yang keempat adalah musta'man. Nah, harbi ini apa ya? Harbi ini ada 2 definisinya. Ada 2. Definisi yang pertama adalah orang kafir yang tinggal di wilayah yang apa? Yang berperang. Dengan siapa? Dengan negeri kaum muslimin. Atau yang kedua, setiap orang kafir yang tinggal di daerah yang tidak ada ikatan perjanjian dengan orang kafir. Iya, orang kafir yang tinggal di negeri tidak ada ikatan perjanjian perdamaian dengan negeri kaum muslimin. Itu maka terhitungannya apa ya? Harbi. Yaitu apa? Yang kedua, orang kafir yang tinggal di wilayah yang tidak memiliki perjanjian dengan siapa? Dengan kaum
Oke. Jelas ya? Jadi dia di satu negeri ini nggak ada hubungan bilateral, berarti gitu lah kalau zaman sekarang. Maka dia terhitungnya sebagai apa? Kafir harbi. Itu nanti ada hukumnya tersendiri, hukum masalah berapa tahun boleh kita maksimal waktu perdamaian, itu nanti ada pembahasannya. Nah, lalu yang kedua adalah dhimmi. Siapa nih dhimmi nih? Bukan perjanjian. Pertama, orang kafir yang berada di wilayah yang tunduk, yang berada di wilayah yang tunduk di bawah kepemimpinan umat Islam, dan dia membayar, nah ini nih penting nih, dan dia membayar ya jizyah. Ini pajak yang dimana pajak ini sebagai kompensasi pengamanan dari kaum muslimin. Jadi artinya kalau sampai wilayah, misalnya dia walaupun misalnya nih dia di wilayahnya ini semuanya orang non Islam, non muslimin, bukan orang Islam, ya, dia diserang kaum muslimin. Ketika orang-orang ini membayar jizyah kepada kaum muslimin, maka wajib untuk melindunginya. Dan jizyah ini sangat amat bersahabat. Setahun ditarik dari orang yang kaya nih, kayaknya udah kaya berapa? Cuma 4 dinar aja. 4 dinar tuh berapa? 1 dinar misalnya kurang lebih 4.500.000 misalnya. Ya, 4.500.000 kali berapa? 4, berarti berapa? 18 juta. Nah, kalau orang asetnya miliaran, worth it nggak? Dapat pengamanan. Dan ini ditarik hanya kepada siapa? Per kepala, tapi kriterianya adalah orang laki-laki yang masih produktif, masih punya kekuatan, dan punya potensi untuk dia bisa apa? Berperang. Artinya apa? Anak kecil, perempuan, orang tua yang sudah tua renta, tidak ditarik jizyah. Jadi misalnya kalau wilayah tersebut berisikan 5 juta orang, ya, semua total, ya, yang dimana orang-orang yang dengan kriteria itu misalnya separohnya, jadi cuma diambil berapa? Separohnya, tapi yang mendapatkan pengamanan siapa? Seluruhnya. Nah, nanti kalau orang yang pertengahan diambilnya cuma berapa ya? Cuma 2 dinar. Yang ya setahun 1 dinar. 1 dinar 4.250.000. Kali berapa ya? 4.500.000 deh, genepin. Bagi 12. Berarti berapa? Dikit deh pokoknya. 300 ribuan. 300 ribuan. Udah nggak ada pajak yang 12%, nggak ada. Ya. Nah, mu'ahad ini adalah apa? Orang kafir yang tinggal di mana? Di wilayah yang memiliki apa? Perjanjian. Nah, musta'man ini apa? Musta'man ini kafir harbi yang meminta apa? Keamanan masuk ke wilayahnya siapa? Kaum muslimin. Jadi ibaratnya itu kayak apa? Bisa gitu ya, kayak paspor tuh. Kita kasih visa, itu termasuk berarti apa? Musta'man. Ya. Nah, maka hukumnya ya
Yang tiga ini, ya, tiga ini, ya, wajib untuk apa? Kalau meninggal di wilayah kaum muslimin, dikafani dan dimakamkan, ya. Dan boleh untuk dimandikan, boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi kalau wajib, wajib untuk apa? Dikafani. Artinya bukan dikafani harus kayak kaum muslimin, artinya dia diperlakukan secara layak, ya. Baru setelah itu untuk apa? Dimakamkan, wajib itu. Tapi kalau harbi atau orang yang murtad, ya, tidak wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan yang wajib untuk dilakukan kepada kaum muslimin ketika apa? Wafat. Mandikan kagak wajib, ngafanin nggak wajib, nyolatin apalagi nggak boleh, ya. Nah, itu dia. Nah, artinya ini bagi kaum muslimin. Al-ghairi syahid, yang bukan orang yang syahid. Nah, syahid di sini apa ya? Yang meninggal di tengah peperangan melawan orang kafir. Peperangan melawan apa? Orang kafir. Tapi kalau misalnya ngebom tuh, yang digebom wilayah kaum muslimin, syahid nggak tuh? Syahid konyol kayak gitu, ya. Bahkan meninggalnya misalnya kena senjatanya dia sendiri tanpa dia sengaja, atau dibunuh oleh temannya tanpa sengaja, ataupun dengan sengaja. Intinya masih meninggal di mana? Di tengah-tengah peperangan. Atau setelah peperangan, ya, sebagaimana dijelaskan Imam Romli dalam Fathur Rahman, ya, setelah peperangan, lewat luka yang dia dapatkan di tengah peperangan dan tidak menunjukkan kondisi perbaikan sampai dia wafat. Artinya senantiasa apa? Menurun. Tapi kalau misalnya dia sempat luka nih di peperangan, setelah perang sempat sehat, tahu-tahu berapa lama kemudian sakit lagi, terus dia meninggal, maka ini dia bukan syahid. Nah, bagi orang yang syahid ini, dia tidak wajib untuk mendapatkan apa? 5 hal. Pertama apa? Ghusluhu, mandikannya, takfinuhu, mengkafaninya, hamluhu, membawanya, wassalatu alaihi, dan mensolatkannya, wadafnuhu, dan menguburkan, ya. Nah, artinya orang syahid ini tidak wajib untuk dilakukan 5 hal. Yang diwajibkan untuk apa? Diwajibkan hanya untuk apa? Untuk mengkafaninya dan memakamkannya saja. Nah, mengkafaninya dengan apa ya? Boleh dengan kafan biasa, boleh, ya. Tapi yang afdol apa ya? Pakai pakaiannya yang dia pakai selain pakaian perangnya. Paham ya? Ini kan kalau sekarang kan ada pakaian apa ya? Misalnya baju rompi anti peluru, terus helm bla bla blanya itu. Ya pokoknya atribut sebagai seorang tentara itu dilepas dulu semuanya, ya. Baru dengan pakaian yang apa, yang berlumuran dengan darah, itulah dia dimakamkan. Kalau dia dikafani lagi, dia itu boleh. Itu diperbolehkan. Nah, artinya orang syahid ini tidak boleh untuk dilakukan apa? 2 hal. Tidak boleh dua hal. Apa? Pertama, memandikannya dan menyolatkannya. Nggak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Wajibnya apa? Dikafani dengan apa? Dikebumikan atau dimakamkan. Nah, berkaitan dengan syahid ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Syahid syahid ini apa? Syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia akhirat apa ya? Orang yang meninggal di peperangan lawan kafirin dan dia ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji. Artinya syahid dunia itu apa? Itu dia diperlakukan sebagaimana dia syahid di mana? Di dunia. Artinya dia nggak dimandikan, dia tidak disolatkan, dan dia nanti mendapatkan pahala plus apa? Plus kelebihan-kelebihan bagi orang yang meninggal syahid. Di mana? Di akhirat. Terus yang kedua adalah syahid akhirat aja, atau jangan dulu, syahid dunia aja. Syahid dunia ini apa? Itu orang yang meninggal di tengah peperangan membela agama Allah, tapi niatnya nggak ikhlas.
Artinya Allah menolak syahidnya dia, syahadahnya dia. Ya, artinya nggak diterima dia syahadahnya karena dia nggak diikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid dunia saja. Syahid akhirat aja siapa ya? Syahid akhirat tuh adalah kayak misalnya orang yang meninggal sakit lewat penyakit yang diderita pada area perut. Jadi semua area perut apapun, ginjal, liver, hati, usus, apa lagi yang ada di perut? Pankreas, lambung, itu semuanya syahid akhirat. Terus juga yang ada di area dada. Sakit jantung, paru-paru, itu semua syahid. Dan juga orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal tertimpa sesuatu, orang ibu hamil yang meninggal di masa nifasnya. Itu apa? Dia syahid akhirat artinya apa? Dia mendapatkan pahala syahid, tapi tidak mendapatkan keutamaan orang syahid. Keutamaan orang syahid apa? Kayak bisa memberikan syafaat kepada keluarganya dan lain sebagainya. Terus dia langsung dapat jalan pintas untuk masuk surga. Dia nggak dapat itu. Tapi pahalanya dia dapat. Ya. Nah, jadi ini nggak usah khawatir orang Muslim sakit. Ya artinya bukan berarti terus nggak jaga kondisi. Artinya seburuk apapun penyakit yang dia derita, itu insya Allah akan memberikan apa? Kebaikan. Minimal apa ya? Menghapus dosanya. Ya, dan menaikkan derajatnya. Kalau bisa ternyata sakitnya di mana? Di perut. Dia dapat apa ya? Syahid lagi. Ya, jadi orang Muslim itu, orang Islam itu enak. Semuanya khair. Semuanya kebaikan. Nggak ada satupun yang bukan kebaikan. Baik, sampai di sini dulu. Jadi yang diwajibkan orang kita kepada orang Muslim yang meninggal, pertama memandikan, yang kedua adalah mengkafankan, lalu yang ketiga adalah membawanya, dan yang keempat adalah mensolatkannya, yang kelima adalah menguburkannya. Nah, insya Allah kita akan masuk ke bahasan pertama, yaitu bagaimana tata cara memandikan mayit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.